stabilizer, angka huruf bahasa Thailand, baut robot buat baut knalpot, intinya baut semua, dari baut dinamo maupun baut mounting dan boosted. Dan itu akinya sayang ya, kecilan lur. Ini nih yang di negeri Gajah Putih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur, dan khususnya kita mau bahas seputar matic lagi dan jenis motornya Yamaha Ukulele yang kondisinya udah diacak-acak ya, atau udah kebongkar. Dan pastinya kita mau bahas motor ini, yang motor habis beli ya. Motor ini habis dibayarin. Jadi motor ini tadinya motor kontes, dibayarin seharga 10 juta, dan ini mau di bore up dan mau di upgrade CVT ya. Dan kita mau ngasih tahu buat tip-tip buat sobat YouTube mungkin yang mau ngikutin buat bore up biar aman, dan pastinya buat touring ya lur, atau harian touring. Dan kita nanti mau bore up dan kita mau kasih tahu ini part-part sebelumnya dan kita yang mau pakai, dan mungkin sobat YouTube mau mengikuti dengan cara bore up-nya atau dengan cara upgrade CVT-nya. Dan pastinya kita mau ngasih tahu pada jenis motor yang di depan saya atau yang keadaan udah kebongkar atau pada intinya aja. Oke, kita langsung saja pada tema yang pertama adalah ini udah kita bersihkan atau udah tinggal nanti kita mau pasang. Dan ini kondisinya dipastikan stang seher harus jangan sampai oblak, kanan kiri dilihat, kalau sedikit masih aman karena mau bore up ya lur. Dan nggak bobok crankcase ya, masih standar kondisinya. Dan kalau mau bore up mau maksimal ya bisa ya pakai 65 atau 67, nanti kita kasih tahu juga. Dan dipastikan rahasianya harus padat bagian rumah lahar kerkas maupun bagian laharnya ya. Jadi biar nanti motor nggak kasar, pastinya harus sebelum pasang seher dipastikan itu ya syarat-syaratnya. Jadi harus dicek bagian kerkas atau laharnya atau rumah lahar kerkas ya. Dan ini blok sehernya udah menggunakan, sebelumnya udah pakai seher Overseas 100 atau punya Mio SB ya. Jadi ini ukurannya kalau nggak salah 54,5 ya, jenis motor Mio SB atau Mio Thailand ya bahasanya, bahasa kerennya. Dan ini udah di boring juga, tapi nanti kita mau ganti aja. Dan kondisinya biar lebih cepat karena di bulan puasa bengkel bubut lagi ini ya ngantri biasanya. Nah ini klepnya kita ganti ya lur, kita ganti atas bawah, takutnya ngebul tipis dari sini udah kemakan soalnya nih udah agak baret. Dan pastinya seal-sealnya pakingnya diganti lur. Dan jangan lupa itu bagian lubang oli biar naik, biar motor awet atau nokon as papasan nanti atau customan biar nggak kemakan, dipastikan harus dilubangin ya. Jadi lubang paking itu ada lubang jalur oli, diikutin pakai gunting pakingnya seperti video yang saya di repair nupo lah, ada itu tutorialnya seperti itu. Dan nanti juga sehernya kita mau menggunakan 56,5, tutorialnya juga ada ya. Bila mau pakai AGL Max 125 tutorialnya juga ada, dan kita kasih tahu juga pastinya nanti. Dan nokon as juga kita kasih tahu juga ukur-ukurannya yang sebelum dan sesudah. Oke, itu tadi ya bagian seher itu udah pakai Mio SB, padahal udah pakai Mio SB tapi motor masih kurang ya. Tapi ini mau kita naikin lagi, ini bisa dimaksimalin tapi orangnya maunya lebih gede lagi ya. Oke, itu bagian blok seher dan setang dan mesin bawah. Dan ini ya karbunya yang standar
kita belum cuci, dan nanti kalau udah kerakit baru kita cuci. Atau mana kalau umpamanya ini lebih enak yang ini, mau kita pakai yang ini ya, karena ini kondisinya motor datang mati ya semua, atau mana yang normal belum tahu. Pastinya kalau masalah karbu gampang lah, nanti kita tes. Yang penting pada di mesinnya dulu ya, mau pakai Mio atau mau pakai Nuvo maupun pakai Satria FU atau Suzuki FU. Oke, itu bagian mesin ke atas, dan kita bagian CVT ya. Penjelasan bagian CVT atau bagian puli maupun rumah roller. Jadi kita kasih tahu juga nih, yang sebelumnya pakai kampas masih Mio, tapi udah pantekan ya kampasnya. Udah pantekan, dan rumah lubangnya ini udah oblak banget, jadi bikin gerdek juga. Dan ini nggak ada yang racing ya sebelumnya. Kalau kata yang punya sebelumnya ada yang racing, ternyata cuman ini dipantek dan mangkoknya standar. Dan pastinya nanti kita kasih tahu juga ya part-partnya. Dan bagian depan kita nanti ganti semua, kita mau big pull part standar aja. Dan ini punya Mio atau standar masih. Dan ini sekali lagi nih, kadang bikin kasar juga ya lur, kalau starter Yamaha Nuvolele bila oblaknya sangat parah. Ini nanti mudah-mudahan nggak oblak atau nggak suara kasar banget, kita masih pakai. Dan ini masih kondisi lahar bambu atau masih standar lahar bambu ya. Jadi ini masih lahar bambu. Kita nanti kalau mau pakai bearing Yamaha Mio atau Nuvo Jet atau Mio Soul, jadi bisa ya, di tutorial sebelumnya ada, atau di video channel saya ada juga. Bila mau pakai bearing lahar model biasa, dari lahar bambu diganti model bearing bisa ya, biar lebih padat, nggak seperti ini oblaknya sangat parah. Jadi kalau mau mengikuti tutorial yang masalah starter, di video sebelumnya juga ada ya, kalau mau pakai bearing dari lahar bambu ke lahar bearing ya, jadi ada di situ. Dan nanti ini juga mau big pull pakai part standar, nggak diganti racing tapi big pull ya, atau roller gede pakai roller Seon maupun NMAX ya. Maksudnya diameternya tergantung gramnya, nanti sesuai kemauan motornya ya lur. Nah ini tensionernya udah parah, udah melejit atau udah kemakan lumayan, nanti kita ganti juga. Jadi ini part yang sebelumnya, yang masalahnya di situ ya, mungkin nggak begitu detail, pada intinya aja tolong dimaklumin bila salah kata ya lur. Dan ini embelnya kita ganti ya lur. Oke, itu yang bawaan yang sebelumnya, padahal motor ini motor kontes, tapi kalau katanya ada yang racing ternyata nggak ada ya. Dan di noken asnya aja cuman dipapas, atau part racing juga bukan, per klep juga masih standar, cuman main seher aja 54,5 ya. Oke, tunggu nanti kita kasih tahu part-part yang mau digunakan ya lur. Oke lur, tunggu sejenak. Teman-teman jangan lupa subscribe saya teman-teman. Dadah. Oke lur, kembali lagi, dan pada intinya aja yang buat pada motor Nuvolele yang habis beli 10 juta, motor buat touring pastinya, dan harian juga, dan pastinya biar badak. Dan ini langsung sambung ke video yang tadi nih, di sore hari dan kondisinya udah gelap karena mendung, lagi demen hujan sore lur, dan gerimis pastinya. Oke, langsung aja pada intinya aja. Dan ini ya, ini yang sok tadi dibuka karena ini bocor ya sealnya, jadi diganti dan dikasih oli lagi, dan mudah-mudahan nggak bocor lagi ya pada sok ini, atau pada jenis sok belakang ya khususnya. Dan langsung kemana dulu ya temanya? Oh ya, ini yang Brembo
Ini mau ngambil sealnya ada aja atau mau dipasang ke seal yang Brembo itu, karena nggak ada yang jual atau sulit nyarinya, nanti mau dicoba dalam sealnya mungkin sama. Ini yang Brembo-Bremboan, kita mau ambil sealnya aja lur. Knalpot ala tailhook dan tameng yang buat di knalpot. Dan ini aki ya lur, akinya diganti tadi, akinya masalahnya kekecilan dan pembel diganti. Dan ini bagian mana dulu ya, CVT dulu ya. CVT pastinya ini ya, ini roll keteng, pastinya karet slider yang 3 biji, ini satunya ini, dan bos Mio J atau bos rumah roller Mio J, dan ini pakai 2 SX ya, jangan salah. Atau ada yang tutorial di videonya yang sebelumnya tentang upgrade pakai big pull part standar itu ya, samanya atau di video sebelumnya. Jadi ini pakai mau Xeon maupun 2 SX maupun 2 PH bisa ya. Dan ini big pull nanti pakai jenis Yamaha 125, rumah rollernya pakai 2 SX atau mau pakai 2 PH, di video sebelumnya juga ada ya. Intinya ini mau big pull pakai pas standar, yang hanya racing pakai rollernya aja yang 10 gram. Dan nanti kalau mau sobat YouTube mau yang lebih murah pakai standar Xeon bisa, atau kalau mau beli standar NMAX kalau punya Xeon sama ya sama NMAX, tapi kalau NMAX 13 gram, kalau Xeon karbu 10 gram ya. Ini mau menggunakan yang ukuran rata ya gramnya. Jangan lupa kampasnya tadi yang udah dibilang sebelumnya pakai mantekan, dan ini pakai Kevlar atau yang racing kampasnya yang Kevlar, dan menggunakan mangkok di Calter ya. Mau merek apa sobat YouTube bisa bebas, intinya yang Kevlar atau yang karbon ya, yang seperti ini biar nanti makannya enak atau enggak ngredek. Dan ini di Calter ya, Calterannya sangat tipis, maksudnya kalau bisa jangan tipis-tipis, agak kasar tapi jaraknya jangan tipis-tipis ya, biar awet. Karena kalau kampas Kevlar makan mangkok biar kata original kalah ya, karena ini lumayan bahan keras ya kalau yang Kevlar atau yang karbon. Jadi kalau umpamanya di Calter aja masih kalah mangkoknya. Jadi itu saja bagian CVT. Mungkin bila mau nonton lebih jelas tentang upgrade CVT atau mau pakai big pull tanpa part racing, ada di video sebelumnya ya. Dan kemana lagi nih, nah ini nih kita yang menggunakan sehernya ini ya, seher GL yang GL Max 125 ya lur, dimodif pastinya, dan ukur-ukurannya di video sebelumnya juga ada ya. Mio ini bukan Mio SB tapi GL Max 125 GL Max 125 ya benar. Dan ukur-ukurannya enggak kita lebih ukurannya lebih detailnya di video sebelumnya tentang seher mau yang pakai GL buat Mio. Nah itu ukur-ukurannya, dan ini yang standar ukuran 56,5 ya. Atau kalau mau 50, 57 atau mau 57,5, menurut saya mending kalau buat lebih harian touring ya maksimalnya 57 ya atau 56,5. Kalau 58 kalau umpamanya seher nggak kuat, takut nanti cepat habis olinya atau ngebul tipis. Kalau ketika panas telat ganti oli biasanya seperti itu. Tapi kalau barangnya bagus, dari liner bagus, mungkin beda cerita ya. Dan ini pakai blok bekas racing, kita boring lagi. Tadinya bekas racing yang bawaan racing tapi yang merek-merek murah, tapi kita boring lagi, tapi dikasih badan ya atau dikasih topi di dalamnya. Ini diameternya yang di sini lebih gede daripada yang ini, terus ini diukur dibubut lagi ukuran
61,5 atau 61 ya, lebih aman karena crankcase nggak digedein atau nggak dibobok atau nggak di bore up ya. Intinya ini panjangnya juga harus sama dengan yang bawaan standarnya ya, jadi jangan terlalu panjang juga, kecuali mau panjang mau pakai packing milian, nah nggak apa-apa. Dan ini yang bore up-nya ya, bagian sehernya seperti ini saja, dan nanti kita tinggal masang. Dan itu yang bagian CVT pastinya yang mau kita pasang juga, dan nggak kita liatin pemasangannya juga. Dan pada intinya tadi ya, dari awal dan parts bawaan dan part yang sesudah mau dipakai ya, atau yang sebelum dan sesudah. Dan jangan lupa headnya, ini udah dapatnya portingan atau kulit jeruknya udah dihilangin. Dan klepnya kita ganti, jangan lupa disekir dan seal klep, dan per klepnya itu ya diganti, karena kalau per klep standar nggak mampu bila pakai nokon as papasan custom lebih dari 6 ya. Karena ini saya tadi awalnya udah papasan dan udah 6, kita mau coba 6,5 atau 6,07 ya. Ini jadi pinggangnya jadi kecil ya, dari pinggang 18 sekarang jadi pinggang 17 ke 23,07 atau 06. Jadi intinya ini 6,5 lebih, 6,5 lebih in X. Dan kalau perlepnya dilihat dengan manual lumayan ini ya, hampir mentok, tapi enggak, masih aman. Dan dipastikan biar lebih kuat klep atau per klep racing pakai sim klepnya, atau biar nanti klepnya nggak jeber ya di sini, atau nanti dimasukkan di sini begini lur, biar nggak jeber. Dan titik sentuhnya lebih sedikit juga atau lebih gesit ya. Tapi ini pelatuknya masih standar lur, nggak ada yang RRA atau masih bawaannya. Nah itu kelihatan lur. Dan nggak pakai locker arm, pokoknya masih standar ting-ting aja, dan cuman main nokon as. Dan jangan lupa klep dan disekir dan seal klep aja. Dan nanti kita mau tinggal masang. Dan itu ya inti masalahnya, buat touring dari motor kontes, buat harian touring biar badak dan bertenaga pastinya, dan awet ya lur. Dengan catatan ganti oli rajin, dan cara bawanya tergantung yang punya. Dan pastinya jangan lupa selalu di check up bagian area CVT, atau nanti biasanya kalau nyetel klep kalau awal-awal ya harus disesuaikan dari karakter digas, nanti pasti berubah, harus di setel lagi. Nanti kalau udah pas suaranya anteng halus, enggak suara kasar lagi, berarti udah aman buat harian touring. Dan yang pasti biar motor enak, karena kalau standar kurang enak lur kalau kata yang punya. Jadi udah biasa dia upgrade atau bore up bagian seher dan upgrade bagian CVT. Mungkin itu saja karena waktunya udah sore dan kita nggak liatin pada pemasaknya. Dan pada intinya pada masalah di motor yang sebelum dan yang mau dipakai itu part-partnya ya, dan nggak usah khawatir buat sobat YouTube, itu hanya sekedar sharing. Dan sekali lagi bukan menggurui sekali lagi. Dan terima kasih yang udah nonton channel Tebejo, dan saya doakan buat teman-temannya dan yang utama banget saudaranya biar berkah dan sukses selalu. Tebejo 81, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat tambahan lur, dan buat jenis motor Yamaha Nupolele yang motor baru habis beli, bekas motor kontes, dan motor ini yang habis saya upgrade bore up, maksudnya upgrade CVT dan bore up. Dan yang sebelumnya udah dikasih tahu, mungkin disimak pakai part seher pakai GL, atau mau lihat di videonya yang mau cara tutorial ngerubah buat Yamaha Nupolele maupun sejenisnya.
dan mungkin yang mau upgrade CVT buat yang standaran atau hanya main roller NMAX dan roller Xeon dan hanya kampas kopling yang Kevlar, dan ini udah pada intinya lur. Dan yang pasti kita mau kasih tahu motor ini mau kita hidupkan, dan buat sobat YouTube mungkin bukan mengguru ya, dalam arti ini keseharian sekali lagi, dan ini hanya sekedar buat yang mungkin mau mengikutin. Sekali lagi kita minta maaf sebelumnya, dan kita mau cek barangnya atau yang kita sebagian kita pakai atau yang sebelumnya udah dikasih tahu. Nah ini belum kita baut, kita taruh dulu. Dan ini yang pakai karbu F ya, karena mau pakai skep lebih enak memang, cuman takut lebih boros yang punya karena buat touring lur atau buat harian. Dan itu yang pakai F, mau yang pakai Nuvo juga bisa, tapi lebih enak yang pakai F ya, dan nggak ribet. Pilot manjet masih standar, masih bawaan FU. Mungkin kalau mau pakai filter harus dirubah, pilot manjetnya harus dikeringin karena pakai filter ya, karena ini biar enakan di loss open. Mungkin ini agak kebasahan dikit atau kekeringan, nanti kita hidupkan ya biar ngedengar suaranya seperti apa. Oke, kita mau hidupkan dulu gimana suaranya. Nah suaranya lur, ini setelan klepnya habis nggak begitu kenceng karena habis dibecek-becek atau habis di endrayenin ya lur. Oke itu ya, jadi motor masih kuat starter, jangan khawatir. Bila bore up mau sampai 58 sampai 60 saya biasa ya, atau emang kesarian lah. Dan pada intinya ini memang permintaan customer ya, dan ini udah jadi. Kita mau nyetel klep aja atau setting karbu biar dikeringin dikit ya, buat teriak bawahnya biar lebih kejam. Tapi sih buat kalau anak atas ini, karena spare FU lumayan ya gede, ukuran yang maksudnya yang manjetnya yang itu lubangnya lumayan gede, karena skepnya juga ya, lumayan gede, beda jauh dari yang standarnya. Oke itu saja mungkin cukup ya, karena ini tinggal mau merapihkan, tinggal mau dibawa sama yang punya. Dan ini saja kondisinya seperti itu, dan ini mau buat touring atau harian biar badak. Dan jangan lupa jangan sampai nggak ganti oli, dan yang pasti biar jos lah, biar awet, biar senang yang punya. Dan ini udah jadi ya sekali lagi lur, dan nggak banyak-banyak upgrade lagi, hanya tinggal sedikit kalau mau biar tambah enak pada jenis Yamaha Nuvo Lele. Oke lur, terima kasih udah menyimak dan udah mengikuti channel Oto Bejo. Oke.